Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam wisata untuk kita semua. Pemirsa, pada pagi hari ini kita berkumpul ngobrol gayeng di salah satu parkir timur Pasar Baru Magetan. Tema yang akan kita angkat, manfaat dan gunanya Pasar Baru ke depan yang lebih baik. Oke, pertama kita perkenalkan, sebelah kiri saya adalah Bapak Yoyo Subagio. Dia adalah pengamat atau tokoh masyarakat yang selalu mengamati perkembangan yang ada di Kabupaten Magetan. Kanan saya adalah Bapak Rudi Setiawan. Dia adalah penggiat informasi yang ada di Magetan. Artinya apa? Selalu menyambungkan segala sesuatu terkait dengan informasi-informasi yang ada di Kabupaten Magetan agar apa yang dicanangkan oleh pemerintah sendiri akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, silakan Pak Yo. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan manfaat pembangunan Pasar Baru Magetan. Oke, silakan Pak Yo. Terima kasih Pak Lilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Magetan yang berpeduli atau berenovasi keadaan yang baik. Namun harapan kami sebagai masyarakat tentunya untuk meningkatkan pelayanan atau menggeliatkan perekonomian di Magetan dan khusus lagi di lingkungan sekitar Pasar Baru Kota Magetan. Namun demikian, perjalanan renovasi tersebut kami melihat ada kekurangan yang terkait dengan penataan P5. Walaupun mungkin dalam penataannya ya warga masyarakat belum mengetahui secara detail. Namun demikian kalau kita melihat situasi sekarang itu megahnya renovasi yang terjadi dan di tempat atau di Pasar tersebut sudah ada mall pelayan publik. Artinya ini akan meningkatkan daya tarik Kota Magetan. Namun demikian kami juga menyadarkan penataan sekali ini masyarakat penataan kembali dengan P5 pasar ini yang belum terkenal tetapi juga yang ada di parkiran timur. Menurut saya ini parkiran timur dan dapat melibatkan P5 dan Oke, gini Pak Yo. Pak Yo kan menganggap penataan Pasar Baru dengan renovasi yang sangat indah, artinya harus menata juga pedagang-pedagang kaki lima. Nah, maunya Pak Yo itu bagaimana penataannya, mulai dari jalur lalu lintasnya, juga untuk pelayanan PK5-nya sendiri, bagaimana? Harusnya bagaimana menurut Pak Yo sebagai wakil masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan ini? Gini, ada intinya yang info yang Pasar Baru Magetan itu info yang saya dapatkan bisa dilihat dari arah matahari, artinya dari utara barat ke selatan. Nah, ketika kita berada kita melihat dari arah matahari itu yang paling tidak kelihatan dari arah utara, utaranya Pasar Baru. Maka mestinya PK5 itu kota administrasi atau ditempatkan di sebelah timur ya, sebelah timur. Dan saya juga berharap terkait dengan keberadaan ya, tanpa penataan PK5 yang baik juga akan jadi ya. Tidak lupa juga terkait dengan lalu lintasnya.
Saya hanya berharap ini jalur yang ada sekarang ini lebih baik untuk ditempati untuk area parkir. Kasihan paling kalau kita berbicara sektor ekonomi, karena dilihat ekonomi itu di kota Magetan sebenarnya kan dari PK5. Ketika PK5 itu menggeliat, saya yakin yang baik juga panjang ini. Oke, Pak Yo, kita tahan dulu. Pak Yo berharap jalur yang ada sekarang ini, sementara kalau bisa malah justru dibikin lurus dan jalur ini bisa dibikin untuk cepat nanti. Oke, Pak Rudi, untuk menyikapi terkait dengan informasi-informasi yang jenengan terima terkait dengan penyikapan apa yang ada di Pasar Baru ini, menurut jenengan gimana, Pak Rudi? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara Magetan kekinian, itu dalam konteks pembangunannya Magetan itu sudah luar biasa. Ada wacana yang sudah mulai terrealisasi dengan keberadaan universitas apa itu program tinggi yang baru yang sudah dilakukan. Apa namanya, Unesa, dibangunnya lagi Pasar Baru, dan Twin Road, semua itu menunjukkan bahwa Magetan kekinian sudah mulai menggeliat. Namun sejauh ini saya belum lihat sebenarnya bahwa pimpinan kita itu mau mengarah kemana. Kita mau membuat gender apa, kita mau membentuk Magetan itu pariwisata, apa kita pendidikan, apa kita industri, apa kita budaya. Kita belum punya jati diri yang bisa diandalkan untuk kemana. Namun saya tidak berbicara masalah itu, saya berbicara keberadaan Pasar Baru. Tentunya dengan segala permasalahannya sudah plus minusnya. Kita awali dari awal keberadaan proses atau program dari Pasar Baru ini, baik itu dinamakan rehabilitasi atau face off atau apa. Yang saya ingin hanyalah bahwa ada sebuah kajian yang mendalam, yang final, yang mana kajian tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa keberadaan Pasar Baru yang di face off, yang direhab itu sebenarnya secara melihat swasta seperti ini, melihat ekonomi pelaku usaha seperti ini, melihat UMKM nanti akan menjadi seperti ini. Tentunya kami paham itu bertahap di 1 tahun demikian, peningkatannya secara statistik 2 tahun demikian. Itu yang kami inginkan. Sampai sejauh ini tujuan dibangunnya direhabnya Pasar Baru itu apa kita tidak tahu, manfaatnya kita tidak tahu. Dan tentu semua yang kita ingin tahu itu ada di sebuah kajian yang namanya studi kelayakan atau face-off. Pernah saya waktu ketemu melalui audiensi dengan Pak Cipto selaku Kepala Indang, dia mengatakan bahwa kajian ini ada yang membuat curiga. Oke lah, kalau memang ada, tolong kami ditunjukkan dan kami akan membantu untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat mendukung pembangunan Pasar Baru yang baik ini. Nah, kalau sejauh ini kita tidak tahu apa sih latar belakang dengan direhabnya Pasar Baru, kita tidak tahu bagaimana kita mau mendukung, bagaimana masyarakat mau mendukung, sehingga yang terjadi malah sebaliknya. Jangan salahkan masyarakat suudon negatif thinking terhadap pembangunan Pasar Baru. Yang terjadi di masyarakat, mohon maaf ini ada suara, itu hanya membuang-buang uang, itu proyek abal-abal, itu hanya proyek sepihak, siapa yang diuntungkan dalam proyek itu. Banyak sekali suara yang mestinya tidak perlu terdengar apabila kajian studi kelayakan dari pembangunan rehab Pasar Baru atau Besok ini ada dan dibutuhkan kepada masyarakat. Walau bagaimanapun Pasar Baru itu, rehab itu sebenarnya dimanfaatkan untuk siapa? Ditujukan untuk siapa? Kalau untuk masyarakat. Nah, masyarakat selaku pengguna program kalau tidak tahu apa tujuannya kan menjadi bingung, sehingga muncul sudut. Nah, kalau Pak Rudi sendiri dengan adanya renovasi yang ada di Pasar Baru ini, mulai dari pelayanan mall
sampai dengan bentuk wajah yang sangat indah ini dengan biaya yang sangat sedikit, bertahap, artinya dibangun dengan secara multi-yes. Menurut Pak Rudi itu menguntungkan apa merugikan, Pak? Kalau secara umum sebenarnya menguntungkan. Ini bahasa saya itu bahasa ngambang. Menguntungkannya gimana saya tidak tahu, tapi saya mencoba untuk positif thinking terhadap pemerintah Kabupaten Magetan. Tapi kalau kita sendiri, keuntungan diri hubnya Pasar Baru itu memang luar biasa. Ada inspirasi di situ, ada ekonomi yang siap berkembang di situ, ada tempat untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang bisa membuat bagaimana Magetan lebih baik. Pasar Baru yang sekarang ini hasil rehab ini luar biasa, bisa kita lihat, membuat bangga. Hanya terjadi permasalahan di bawah, keperuntukannya itu yang saya minta. Jadi Pak Bupati saya minta, karena Pak Bupati pernah menjadi Panglima Informasi dan Komunikasi di Indonesia, tentunya harus membuat semacam informasi dan sosialisasi serta strategi. Artinya kalau informasi apapun bentuknya bisa sampai ke masyarakat, masyarakat akan mendukung. Dan kalau masyarakat mendukung, maka program dalam proses masyarakatnya akan lebih mudah. Jangan jauhkan masyarakat dengan program pemerintah. Jangan pisahkan. Satukan program pemerintah dengan masyarakat. Karena walau bagaimanapun, S4, S5 membuat program kalau masyarakat tidak dilibatkan itu sama dengan kesombongan, sama dengan keanehan. Artinya apa? Jangan pisahkan masyarakat dari program yang diusung. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Kalau panjenengan mempunyai anak, wes nawa ben seperti ini. Artinya dasar dari orang tua menyuruh belajar itu jelas, ben ngerti, ben duwe sopan santun, ben punya adab. Tetapi kalau dengan tegas dia mengatakan, weh pokoknya kudu sinau, gelem ra gelem bapak ngomong ini, tanpa ada penjelasan. Hasilnya kira-kira seperti apa? Itu namanya otoriter. Jadi nggak boleh pemerintah, aku butuhku gawe masyarakat nompo gak nompo terserah lah itu. Nah, ketepatan kan gini Pak Rudi, hari ini ada istilahnya itu pelantikan PPID yang ada di Magetan hari ini akan dilakukan sekitar jam 10 siang. Silakan Pak Rudi mendatangi di situ untuk apa? Biar tahu siapa sih yang akan dilantik nanti. Karena apa? Semua informasi yang apa jenengan pengen tanyakan selaku masyarakat atau lembaga kan hari ini PPID. Iya betul. Nah, oleh sebab itu, oke, mari kita dukung apa yang dilakukan pemerintah. Namun, apa yang dilakukan pemerintah itu menurut Pak Rudi tadi kan harus sinergi dengan keinginannya masyarakat juga kan gitu. Dan terbuka. Oke, Pak Yoyo, menyikapi apa yang dikatakan Pak Rudi tadi, menurut jenengan gimana? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Rudi tadi. Jadi segala sesuatu, apa yang dicanangkan oleh pemerintah, program, mesti masyarakat juga atau keterwakilan masyarakat itu dilibatkan. Supaya masyarakat sendiri bisa menyebarluaskan kepada lingkungan yang terdekat. Tanpa melibatkan masyarakat, saya kira manusia tidak apapun sebaik pemerintah. Karena pemerintah tidak punya waktu yang kuat berlaku seperti masyarakat atau yang juga keterwakilan masyarakat atau kita sendiri bisa memberikan wawasan kepada lingkungan kita yang paling dekat. Nah, ini harapan saya dari kegiatan pemerintah atau program pemerintah. Jadi gini Pak Yoyo, Pak Bupati sendiri kan selalu mengucapkan setiap ada pertemuan antara setiap sesama OPD satu dan dengan OPD yang lain itu harus melakukan event. Event itu silakan mau ditaruh di Pasar Baru, mau ditaruh di desa mana, kan artinya apa? Pak Bupati memberi kesempatan terhadap OPD atau menganjurkan terhadap OPD programnya biar bisa tersalurkan
supaya apa masyarakat bisa menikmati apa yang dilakukan OPD Sekarang itu. pertanyaannya, jika seorang bupati merasa seperti itu, mau nggak OPD itu merangkul masyarakat untuk mengadakan event-event seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi ini saya tidak memojokkan OPD yang OPD tertentu tidak, tapi kita buktikan saja. Sekuat apapun komunitas bupati, tapi kalau OPD sendiri tidak mau melaksanakan apa yang dibutuhkan, kita akan berjalan konser. Lah Pak Rudi gimana dengan apa yang dikatakan Pak Yoyo ini tadi? Mau nggak OPD itu kolaborasi dengan Lama sebentar ya, sebenarnya PPID itu kan kepanjangan dari KIP Pak. Iya. KIP kan sudah terbentuk berapa tahun yang lalu. Saya pernah mendekat dengan Pak Rudi pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Kenapa baru sekarang dimunculkan kembali dengan hanya dirubah nama saja PPID? Kan begitu intinya. Kenapa tidak dari dulu ketika Pak Rudi dengan saya meminta di KPID, KIP kalau nggak salah. Itu tidak ada tanggapan sama sekali. Selalu dilempar ke sana, ke sana, ke sana. Nah sekarang dengan situasi seperti ini muncullah PPID. ya, dengan adanya Apa maksudnya? loh, dengan itu kan suatu program, artinya apa? Akan menampung seluruh apa yang diinginkan masyarakat atau lembaga yang ada. Umpamanya Pak Yoyo pengen bertanya, umpama secara langsung kepada pimpinan atau bupati kan mungkin ya terlalu panjang lah, akhirnya melewati PPID. Nah, dengan sikap Pak Yoyo tadi, Pak Rudi, nah itu tadi Pak Yoyo kan bilang, mau nggak OPD itu merangkul masyarakat untuk mengadakan suatu event yang akan dicanangkan oleh OPD tersebut? Ya, itu sebenarnya jawabannya kalau dari pertanyaan mau apa enggak ya, jawabannya harus mau. Artinya setelah Pak Bupati mempunyai program berbuat event yang prosesnya OPD merangkul masyarakat, nah tinggal kemampuan OPD menerjemahkan apa yang dimaksud dari program tersebut. Setelah dia paham, dia mengkomunikasikan program tersebut kepada masyarakat dengan segala yang dipunyai. Nah, ceritanya OPD itu kan punya anggaran nih, punya mobil, punya SDM, punya skill, punya fasilitas. Ini luar biasa. Kalau sampai fasilitas yang sedemikian rupa luar biasa ini nggak sampai pada, nggak bisa melakukan pendekatan ke masyarakat, mengkomunikasikan program Pak Bupati, ya biar aja. Cuma buat apa? Kan tujuannya kan begini Pak Rudi, program itu karena negara kita ini khususnya Magetan, mungkin di Jawa Timur yang pertama yang kena pagebluk. Pak Bupati kan mengharapkan event-event itu, acara-acara itu dilakukan jangan begitu-begitu saja, harus inovatif. Ajaklah, rangkullah masyarakat untuk mewujudkan program itu. Karena apa? Untuk menggerakkan ekonomi. Ya, Nah, itu begini. Tidak semua kepala OPD mempunyai kemampuan mengkomunikasikan program Pak Bupati kepada masyarakat. Hanya satu dua pimpinan OPD yang saat ini berada yang bisa. Dia mempunyai kemampuan menerjemahkan konsep Pak Bupati kepada masyarakat dengan cara maruh bersama, kumpul bersama, dan itu hanya dimiliki oleh satu dua kepala dinas. Selainnya lebih kepada duduk di rumah, artinya tidak tahu menjaga jarak dengan masyarakat atau bagaimana. Ada yang dilupakan bahwa sebenarnya cara yang paling efektif dan efisien dalam menerjemahkan program Pak Bupati kepada masyarakat adalah duduk bersama. Baik, kita ngobrol. Tanpa duduk bersama dengan masyarakat, apa yang disampaikan baik oleh Pak Bupati kepala dinas akan berhenti di kepala dinas, tidak akan sampai di masyarakat. Contoh gini, seorang kepala dinas duduk bersama bareng ngopi, berbicara tentang sebuah konsep, bagaimana kita meningkatkan budaya Magetan, bagaimana kita meningkatkan pariwisata Magetan. Si kepala dinas mempunyai strategi ngopi bareng. Kepala dinas yang lainnya mengundang pelaku dengan duduk rapat di
Gedung Kimagdi. Kira-kira efektif mana capaiannya? Itu kan gini Pak Rudi, oke lah, program itu tujuannya tuh Kabupaten Magetan Pak Rudi ya. Oh, Sedangkan masyarakat luas, Magetan kan luas Pak Rudi. Walaupun kota terkecil nomor 2 di Jawa Timur, kalau itu kena, caranya gimana untuk dia efektif yang dilakukan itu tadi? Karena apa? Setiap wilayah, setiap kita ada 18 kecamatan. Mereka kan punya di setiap kecamatan punya orang-orang yang luar biasa Pak Rudi. Nah, sampai sekarang teman-teman kita yang ada di kecamatan cuma isinya cuma kerasan itu. iya. Nah, supaya pengungkapan itu maunya Pak Rudi gimana supaya antara OPD itu bisa, karena apa? Visi misinya Bupati itu harus dilakukan oleh OPD. Betul. Kita itu punya budaya ngopi, kita punya budaya jagongan. Dan budaya jagongan itu kan sudah turun-temurun dan itu dilakukan untuk membahas sebuah permasalahan di suatu daerah. Contohnya, ada bersih desa. Bersih desa itu kan bertemunya warga dari ujung A, ujung timur, ujung barat, selatan, utara, bertemu di balai desa untuk membahas sebenarnya ada permasalahan apa di desa kita. Ayo kita duduk bareng. Itu fungsinya bersih desa. Nah, di Kabupaten Magetan, OPD bisa meniru ini, dekat-dekatlah dengan rakyat, dekat-dekatlah dengan masyarakat, jangan menjaga jarak. Kalau Anda mau efektif menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Jadi, ini kita itu hidup di zaman modern ya, zaman maju ya. Nggak usah lah sok-sokan menjaga jarak, menjaga wibawa. Itu nggak perlu. Itu malah bumerang. Bahwa sebenarnya yang zaman dekatlah dengan rakyat langsung. Jangan hanya menerima laporan yang bisa jadi laporan itu palsu. Langsung bahasa keren kita itu, kepala dinas, cok ngopi yo karo ngokeh, ben ngerti suara rakyat. Itu bahasa keren kita. Ngopi yo, membauro, bersatu, jangan menjaga jarak. Itu sangat akan menyakiti hati masyarakat. Iya, ngopi bareng itu luar biasa efektif. Sehingga saraf murni ngopi di pelosok di kecamatan sana, kecamatan sana, kecamatan sana, kecamatan sana. Tidak efektif apabila memanggil pelaku di rapat di gedung sakti. Itu manis gini mau. Iya kan akan beban mental. Buntu. Jadinya gini, oke, jadi gini Pak. Rapatnya pindah aja, rapatnya dipindah di terminal apa di penampungan apa. Oh, jadi gini Pak ya, Lebih. Pak Rudi ya. Dengan menyikapi tadi Pak ya, Pak Rudi kan punya ide, contohnya bersih desa. Bersih desa itu disuruh mencontoh antara masyarakat dari ujung barat ke ujung timur atau ujung utara ke ujung selatan menjadi satu tuh blok-blok di salah satu tempat, mungkin di bawah pohon ringgit. Iya, Iya, nggak masalah. Nah kemudian mungkin nggak Pak Yoyo, OPD dengan adanya kegiatannya yang dilakukan desa tadi masuk di dalam itu melakukan sosialisasi apa yang dicanangkan oleh Pak Bupati. Karena apa? Otomatis kan mengirit biaya. iya. Gimana Pak yang belum jenengan? Memang itu keharusan jadi OPD yang terkait dengan taruhlah ini sebagai contoh injak. Jadi kepala injak itu mudah terjun langsung di masyarakat dan jangan sekat. Ini utamanya ya mau itu masyarakat yang klaster menengah atau yang ada. Jadi seperti yang disampaikan tadi, mari kita ciptakan dari turun ke bawah. Karena informasi dari masyarakat yang dilakukan pasti murni, saya yakin. Iya. Dan kalau itu disampaikan di tempat-tempat tertentu yang disampaikan tadi di marketing, itu kita sudah terbebani dengan mental. Kita mau bicara apa nanti di situ? Kalau kita sudah dikepung. Coba kalau kita bicara di warung-warung, ya kita pasti ada. Ini yang sampai tidak ada bahasa-bahasa yang begini yang tidak menyinggung, karena saya bicara karena bukan teori. Kalau teori saya bisa buat, teori kan untuk kepentingan. Kalau saya bicara fakta bisa apa ini? Pak Bupati atau Pak Kasat, coba ini lihat sampahnya dari sini, pantas enggak? Nah ini kan fakta. Coba kalau kita ada tempat yang di lokasi pemerintah, beban kita, beban orang yang juga apa namanya, ada tanda petik, dia kan
tersandal kembali. Tapi kalau saya tahu fakta, saya tujuh langsung Pak Bupati ini ada sampah di sini begini. Fakta tidak di sini ada apa-apa dengan sampah yang berserakan seperti ini. Ini fakta, Pak. Jadi saya hanya ingin mengatakan fakta itu berapa itulah yang disorotkan dari komisi tertentu. Artinya gini, hal ini pernah dilakukan oleh Pak Presiden kita zaman kemarin, zaman Orde Baru ya, Pak Presiden Soeharto. Ya. Itu melakukan kelompok capir ya. Iya, itu. Yang jelas itu akan mendekatkan pimpinan terhadap masyarakat. Kan gini, Pak Bupati kan punya wakil di 18 kecamatan, namanya Pak Camat ya. Ya, betul. Nah, dan Pak Camat, Pak Kepala Desa kan punya wakil juga. Desa, kalau satu desa di atas sendiri kan menjadi berat. Kan ada wakil juga yang Pak Kamito ya. Nah, artinya apa? Umpama dikumpulkan, diadakan seperti lagi, bisa tanya jawab antara masyarakat. Yang jelas jangan seremonial gitu ya, Pak ya. Iya. Yo. Gerakan seremonial itu enjoy. hanya itu apa? Kaku. Artinya apa? Pemerintah harus kebal ya menerima masukan-masukan yang dari masyarakat tadi, Pak. Ini paling ya. Nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Betul. Kalau jadi pejabat itu harus mau menerima kritikan, baik itu yang mau menjungkir balikan dia atau kritikan yang halus. Ini kunci. Kalau pejabat itu sudah diberikan sendiri. Iya. Benar nggak ini? Jadi pejabat itu harus berani. Sekalipun nanti dia dijungkir balikan oleh yang mengkritik, itu nggak masalah. Tapi kita sebagai pegiat seperti itu kita harus memberikan solusinya. Nah, kadang-kadang kepala OPD itu merasa dia sok pinter dan sok tahu, saya sok kuasa. Dia nggak mau, gue mau bicara apa terserah. Oke, ada semakin memanas. Untuk sementara akan kita simpulkan. Oke, Pak Rudi, dengan dari awal kita bicara, simpulan Pak Rudi harus bagaimana dengan adanya pasar baru ini sesuai dengan informasi atau menurut Pak Rudi sebagai LSM itu bagaimana ke depannya supaya lebih bagus, lebih bermanfaat untuk masyarakat, termasuk pengusaha-pengusaha yang ada di dalamnya, harusnya bagaimana? Ya. Ini pelajaran berharga buat kita semua. Pembangunan rehabilitasi pasar baru atau istilahnya itu merupakan pelajaran berharga bagi kita semua bidang, semua lapisan masyarakat, termasuk Pak Bupati harus mengambil pelajaran berharga dari adanya pasar baru. Terlepas dari proses pelaksanaannya, penunjukannya, lelang, ataupun awal idenya itu harus melalui tahapan-tahapan yang sudah kita. Jangan sampai menabrak. Nanti kalau menabrak jadinya nggak karu-karuan, hasilnya pun juga tidak akan bermanfaat. Yang kedua, kita sebenarnya hidup di zaman informasi yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sampai di daerah pun anak kecil itu bisa pegang informasi sekarang. Artinya apa? Kalau menganggap masyarakat tidak pintar dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu terlalu naif. Sebenarnya masyarakat sekarang itu sudah pintar sekali menilai kinerja Pemkab masing. Itu sudah pintar. Dengan HP, bagaimana sih membuat survei ide kepuasan masyarakat, bagaimana sih aturan-aturan main melalui perda Pergub sebuah kegiatan usaha. Masyarakat itu pintar, jangan dikira goblok, mereka menilai dan tersenyum. Banyak yang melihat pasar baru itu tersenyum. Nah, prosesnya nggak benar. Itu pelajaran berharga bagi kita semua. Yang ketiga, ubah rapat-rapat di Kimaget itu rubah dengan terjun langsung ke warung, ke penampungan, ke sawah, ke ini. Karena apa? Kalau kita terjun langsung, kita akan ketemu dengan pelaku program, ya kan? Ini ada program pertanian, subsidi pupuk. Kalau kita datang ke sawah, ketemu dengan petani langsung. Dan lebih real. Lebih real. Masalahnya lebih real. Nah, kalau kita mengundang petani datang ke
Kimageti belum tentu yang datang mereka. Iya. Nah, Belum tentu petaninya belum. itu yang harus garis bawah. Yang datang undangan itu oleh oknum Sudah dipilih. yang kurang ajar dipilih sesuai selera. Dan Ah, itu ini banyak nggak perlu, terjadi loh itu. ini nggak perlu, ini nggak perlu. Kurang ajar sekali. Itu harus diakui. Itu harus dirubah. Gaya-gaya yang sok apa namanya harus dihormati, harus Rasa-rasa jaga senang. wibawa, harus ini. Rupa itu nggak ada manfaatnya itu. Itu dekat dengan masyarakat. Pakai sarung turun ke bawah. Ngopi di penampungan, ngopi di Maget itu tutup aja di gembok itu. Bila perlu pakai celana pendek aja nggak masalah. Nggak efektif. Oke, Pak Rudi, Pak Yoyo, terakhir untuk menyikapi pembangunan ini, Pak Yoyo menyikapi lebih ke PK5-nya dan jalur lalu lintasnya. Nah, Pak Yoyo, bagaimana ke depannya agar pembangunan ini bermanfaat, berguna untuk masyarakat ke depannya, Pak? Terima kasih. Ini saya sebagai masyarakat hanya berharap dengan santai ini ada baik semuanya. Apalagi juga ada ini, mohon maaf sekali ini ada yang sifatnya mall pelayanan. Nah ini yang baik adalah ketika pemerintah sudah berani memasang mall pelayanan, artinya semua pelayan itu kan sudah tersentralisasi. Tapi pertanyaan saya kenapa dalam salah satu pelayan administrasinya tidak terjadi di sini? Artinya begini, ketika orang Pelawasan mau mengurus KTP dan admin khususnya itu dikembalikan kepada kecamatan masing-masing. Seharusnya itu kan tidak terjadi seperti itu. Dan harus tidak di sini. Kalau itu semuanya untuk menanaikan apa namanya pasar baru ini. Terus yang kedua, yang saya sampaikan tadi terkait dengan PK5 atau UMKM yang mau diwujudkan. Ini harusnya pemerintah sudah punya konsep mau taruh di mana supaya pasar baru itu kelihatan hidup lagi dari segala sisi, baik dari utara timur, barat dan selatan. Mungkin dari PK5 yang di PK5 yang ada di utara pasar baru bisa ditaruh di pasar sebelah timur tempat ini. Dan saya berharap juga pada dinas perhubungan untuk kembali mengkaji lalu lintas yang nanti bisa menunjang perekonomian menggeliatnya yang ada di pasar baru ini. Khususnya ini mestinya jalan yang lama itu menjadi akses utama, bukan ditutup dengan parkiran. Kasihan Pak. Nah, pelaku saya di sini. Ini orang ketika mau belajar jaga tata ada, tapi kan tidak ada. Karena ini pengalaman saya ketika kita belajar, nggak usah. Pasar besar itu juga nyabrang jalan. Itu nggak merubah apa-apa, jalannya nggak perlu ditutup. Nah, pertanyaan saya, Magetan itu kan kota kecil. Apa yang harus kenapa sampai harus ditutup? Jadi mohon sekali lagi kepada dinas perhubungan untuk kembali mengkaji ulang terkait dengan lalu lintas. Soalnya kalau kita itu orang mau mampir ke pasar baru itu supaya lega. Jadi yang gaji besar itulah yang enak. Masa tuh dari utara timur ketemu lagi di sini, dan situ ada pelaku usaha. Coba kita lihat aja, biar kita akui ini mau tutup semua ini, bahkan ada yang bisa dijual. Oke, Pak Yoyo, Pak Rudi, dari pembicaraan ini Pak Rudi mengharapkan pimpinan merubah cara mengadakan rapat melalui inovasi-inovasi, pertemuan dikembalikan lagi seperti zamannya Pak Harto, yaitu seperti zaman Cabir, ada di pasar, ada di sawah, atau di apa. Karena apa? Pertemuan di sawah, umpama terkait petani mengeluhkan masalah pupuk, masalah bibit, di situ langsung ketemu dengan pihak pelaku yang di masyarakat saat itu. Dan pasti kita berharap pemerintah harus terbuka untuk menyampaikan informasi-informasi supaya apa? Masyarakat bisa lebih mengerti, bisa menghayati apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Kemudian Pak Yoyo berharap penataan PK5 yang ada di sini harus ditata dengan rapi, termasuk
rambu-rambu lalu lintasnya atau jalur lalu lintasnya. Khusus untuk Dishub, permintaannya Pak Yaya Subagio harus dikaji ulang terkait dengan jalur lalu lintas yang ada saat sekarang. Dan Pak Rudi berharap semua OPD melakukan inovatif-inovatif untuk pertemuan-pertemuan dilakukan langsung turun ke bawah agar apa? Semua apa yang diinginkan pemerintah, masyarakat merasakan. Demikian. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, merdeka!